Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wal khair wasyarru bimasyiatillah la haula wala quwata illa billah amma. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya membacakan kata mutiara Al-Hikam nomor 37. Syattani bainaman yastadillu bihi au yastadillu alaihi wal mustadillu bihi arrafal haqqa li ahlihi fa asbatal amra min wujudi aslihi wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaihi wa illa fama taghoba hatta yastadillu alaihi wa ma tabauda hatta yakunul atharu yallati tusilu ilaihi. Sitani bimakna bauda wa taraqaf. Satani diartikan jauh dan pisah. Wala takunu illa fi tiraqil ma'ani dunal hissiyat. Dan ini yang terjadi adalah perpisahan makna, bukan perpisahan secara fisik. Qultu ilam anal haqqa subhanahu lama arada ayat ajalla bi asrari dzatihi wa anwari sifati adhara fi qudratihi qabdatan min nurihil azali. Ketahuilah bahwasanya Allah yang hak maha suci tatkala mempunyai iradat untuk tajalli, untuk menjelaskan rahasia zatnya dan nur-nur sifatnya, maka Allah menjelaskan sifat kudratnya, mengambil sebagian dari nurnya yang azali. Faqtadatil qudratu dhuhuru athariha wa syuhuti anwariha waqtadatil hikmatu istrata hijaba widhari astariha. Maka kudrat itu akan mewujudkan asarnya, bekasnya, bekas daripada kekuasaannya dan memperlihatkan cahayanya. Dan hikmah dari tajalinya tersebut akan menjadikan hijabnya sebagai dalil dan tutupnya sebagai sesuatu yang jelas. Falam afrohatul kudrah nuroha fi mawdhahir kaun istadalat alal hikmah rida as-saun fa saratil aqwan kulluha nuron fi hijabil mastur. Tatkala sifat kudratnya menyelesaikan nurnya untuk dijelaskan di alam semesta, maka hikmah yang terjadi adalah alam itu sebagai selendangnya, alam sebagai perwujudan dari zatnya. Maka alam semuanya menjadi nur dalam hijabnya yang tertutup. Dengan hijab alam sebagai nur dan sebagai hijab yang menutupi zatnya Allah dengan makhluknya. Maka kata mutiara ini tadi bisa diartikan
dua hal yang berpisah antara orang yang menjadikan dalil adanya Allah merupakan dengan adanya Allah maka segala sesuatu akan berwujud, atau yang kedua dengan wujudnya alam semesta ini menunjukkan wujudnya sang penciptanya. Maka orang yang pertama yang membuat dalil bahwasanya Allah, dengan adanya Allah maka wujudlah alam ini, karena dia membuat kesimpulan itu karena mengetahui Allah yang hak, yang benar, yang bakok kekal itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia mensifati selain Allah adalah buatannya. Fa'asbatal amra min wujudi asli, maka dia menyebutkan yang wujud aslinya itu Allah, yang lainnya hanya percikan dari wujudnya Allah. Yang kedua, orang yang menyatakan alam ini wujud, dengan wujudnya alam ini menunjukkan adanya penciptanya, karena alam ini serba terbatas, relatif, maka yang mewujudkan harus mutlak. Nah, orang seperti ini karena tidak bisa wusul kepada Allah. Nah, kapan Allah itu tiada sehingga butuh dalil wujudnya Allah? Dan kapan Tuhan itu jauh sehingga panca indera ini yang bisa menyampaikan kepadanya? Itu arti dari kata-kata mutiara yang ke-37. Suma inal haq subhanahu qasamal khalqa qismaini wa farraqum firqaini. Wa qismun ihtassahum bi hamatihi wa ja'alahu min ahli wilayatihi. Fa fatahahumul bab wa kasyafalahumul hijab wastashhadahum anwara dzatihi wa lam yajib ma'nu bi athari qudratihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala membagi hambanya ini pada dua bagian. Pertama, bagian yang Allah mengkhususkan cintanya kepada mereka dan menjadikan orang-orang tersebut sebagai kekasihnya, sebagai wali-walinya. Maka bagi orang tersebut dibukakanlah pintu untuk menuju ke hadiratnya, dan dibukalah hijab yang menutupi alam semesta dengan dirinya. Maka orang tersebut menyaksikan rahasia-rahasia zatnya, dan mereka tidak terhijab dengan rahasia di balik kekuasaannya. Yang kedua adalah wakismun aqamahu li khidmatihi, menjadikan makhluk sebagai budaknya. Wajalau min halil hikmati istadal alaimi jabal wahmi wa ghayaba anhum nurul ilmi wal fahmi. Fawaqafu ma'a dhawahiril usuri walam yasyadu bawatinan nuri ma'a syiddati dhuhuri. Yang kedua, Allah menjadikan manusia sebagai budaknya. Maka Allah menjadikan mereka untuk menciptakan hikmah di balik kekuasaannya, dan dia terhijab oleh pikirannya sendiri, dan nur-nur ilmu dan faham-faham tentang
adanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dalam mereka, yang ada hanya makhluknya. Maka mereka hanya terhenti untuk melihat gedung-gedung alam semesta ini dan tidak bisa menyaksikan batinnya nur yang terjadi di alam semesta ini. Karena saking jelasnya Allah seumpama diumpamakan sinar yang terang, saking terangnya sehingga tersilaukan matanya untuk melihat sinar itu sehingga tidak bisa melihatnya. Fasubhana man akhfa sirrahu bigmatihi wa dhahara nurahu bi qudratihi wa ahlul mahabbah wa hum ahlul wilayah wal irfan min ahli syuhud wal iyan wa hum yastadilluna bin nur ala wujudi sudur fala yaruna illa nur wa bil haqi ala wujud khalqi fala yajiduna illal haq wa bi qadri ala hikmati fawajadu qudratahu ainal hikmah wa hikmata wa aina qudratihi fa ghabu bi syudil haqi an ru'yatil khalqi mahal muhalun antasuda wa tasuda ma'u siwa. Adapun ahli yang cinta kepada Allah, mereka adalah kekasihnya. Mereka orang-orang yang makrifat, kenal tentang dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ahli musyahadah, juga bisa melihat di balik adanya alam ini. Mereka mengambil dalil dengan nur atas wujudnya tutup, maka mereka tidak mengetahui kecuali nur Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengetahui dari wujudnya makhluk ini sesungguhnya yang ditemukan di situ adalah Sang Penciptanya. Dan dengan kekuasaan makhluk dari hikmah-hikmah yang terjadi di alam ini, mereka menemukan kudrah kekuasaan Allah dan hikmah-hikmah Allah. Dan hikmah itulah merupakan esensi dari kekuasaannya. Maka dia tidak melihat segala sesuatu terkait tentang makhluk ini kecuali hanya menyaksikan Allah yang hak. Karena mukhal jika dia menyaksikan Allah di satu sisi dan di sisi lain menyaksikan selain Allah, maka dalam penglihatannya yang ada hanya Allah semata. Wa mahlul hikmah min ahli hikmah hum yastadilluna bi dhuhuri sudur ala wujudin nur wa bil khalqi ala wujudil haq fa ghabu anhu fi hali hudurihi wa hajabu anhu bi syiddati dhuhurihi. Adapun ahli hikmah yang menjadi budak, maka dia mengambil dalil dari wujudnya tutup yang menghalangi hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan wujudnya makhluk dengan segala keterbatasannya ini menunjukkan wujudnya Khalik Sang Pencipta yang hak. Maka dia tidak bisa menyaksikan hadirnya Allah di dalam keadaan makhluk ini, dan terhijablah dirinya dengan jelasnya makhluk itu di depannya. Qala ba'dul arifin, ahli ma'rifat mengatakan, asbatallahu ta'ala lil amati al makhluk asbatu bil khaliq. Allah menetapkan bagi orang umum makhluk, maka dari makhluk itu maka dia bisa menyimpulkan adanya khaliq. Wa asbata lil khasah nafsahu wa asbatu bi al makhluk. Dan
orang tertentu khusus itu menetapkan bahwasanya zatiyah Allah itu ada. Dari situ kemudian terciptalah makhluknya. Fasatani, maka di sini ada dua perbedaan besar antara orang yang membuat dalil adanya Allah menunjukkan adanya makhluk, atau adanya makhluk itu menunjukkan adanya Allah. Maka orang yang membuat dalil adanya makhluk ini menunjukkan adanya Allah karena dia ghaib, tidak menyaksikan adanya Allah itu sendiri, karena dia terhalang oleh pikirannya sendiri. Dan sebaliknya, orang yang mengambil dalil Allah itu ada sehingga semuanya mewujud menunjukkan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, itu mereka karena tidak terhalang dalam pikirannya sehingga bisa nyampe pikirannya untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an disebut wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersamamu dimanapun engkau berada. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.